Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal KSN untuk tingkat kota ataupun kabupaten untuk materi IPA SMP tahun 2020 dan 2019. Untuk materinya sendiri itu adalah materi mengenai getaran dan gelombang. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Nah, kemudian apabila adik-adik ingin bertanya ataupun request materi terkait KSN ini sendiri, adik-adik boleh tulis di kolom komentar atau juga bisa komen di grup Telegram. Nanti linknya akan saya tulis di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut aja untuk soal yang pertama. Untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 kHz atau 42.000 Hz sampai dengan 50 kHz atau 50.000 Hz, burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu, bunyi tidak nyaman yang didengar oleh burung tersebut termasuk pada frekuensi. Nah, adik-adik, tadi ini kan saya bacanya 42 kHz atau 42.000 Hz. Nah, kenapa? Karena K itu adalah lambang dari kilo. Kalau kilo kita ubah ke satuan awalnya atau kilohertz ke hertz, itu berarti kita kali dengan 1000. Makanya yang ini saya sebut 42.000 Hz dan yang ini adalah 50.000 Hz. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, jadi gelombang bunyi itu dia bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Nah, kalau berdasarkan frekuensi, gelombang bunyi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik. Nah, infrasonik ini adalah bunyi yang dapat didengar dengan frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Nah, untuk frekuensi kurang dari 20 Hz atau infrasonik, itu bisa didengar oleh gajah dan hiu. Selain itu, infrasonik ini juga bisa didengar oleh belalang, ya, serta hewan-hewan lainnya. Yang selanjutnya adalah audiosonik. Audiosonik ini dia frekuensinya di antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Dan yang bisa mendengar itu adalah manusia. Nah, yang terakhir itu adalah ultrasonik. Ultrasonik ini dia frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Yang bisa mendengar itu diantaranya adalah anjing dan kelelawar. Di soal disebutkan bahwasanya frekuensi yang didengar oleh burung itu berkisar di antara 42.000 Hz sampai dengan 50.000 Hz. Dengan kata lain, frekuensi tersebut berarti dia lebih dari 20.000 Hz atau termasuk ke dalam ultrasonik. Oke, paham ya? Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermassa 10 gram. Nah, untuk massa itu dia dilambangkan dengan M. Nah, karena dia satuannya masih dalam gram, kita ubah ke kilogram. Berarti dibagi dengan 1000, dapatnya adalah 0,01. Dan panjangnya itu sebesar 70 cm. Untuk panjang dilambangkan dengan L. Kemudian karena satuannya cm, kita ubah ke meter dengan cara dibagi 100 sehingga diperoleh 0,7 meter. Jika senar ditarik dengan gaya sebesar 70 Newton, gaya itu lambangnya F ya. Frekuensi nada dasar yang dihasilkan sebesar bla 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 Hz. Nah, perlu diketahui bahwasanya lambang untuk frekuensi nada dasar itu adalah F0. Nah, sebelum saya bahas soalnya, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dawai. Nah, jadi dawai itu adalah senar ya, senar yang dipetik. Contohnya itu pada gitar, kemudian pada biola, dan sasando kalau nggak salah ya, serta alat musik petik lainnya. Nah, untuk dawai itu sendiri, dia ada yang namanya frekuensi nada. Ada frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya. Untuk frekuensi nada dasar, dia dilambangkan dengan F0. Sementara nada atas pertama dilambangkan dengan F1, nada atas kedua dilambangkan dengan F2, dan begitu seterusnya. Nah, untuk perbandingan frekuensi antara F0, F1,
dan F2 itu adalah 1/2 Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk F0 itu sendiri persamaannya adalah V dibagi 2L, di mana V adalah kecepatan dan L adalah panjang dari dawainya atau panjang dari senar gitarnya. Karena perbandingan antara F0 dan F1 adalah 1/2, artinya F1 itu adalah 2 kali F0. Oke, nah F0-nya kita tinggal ganti aja menjadi V/2L. Sehingga persamaan yang ini itu menjadi 2 dikali V/2L. Kemudian 2 sama 2-nya kita bagi dan diperoleh F1-nya adalah V dibagi L. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari persamaan untuk nada atas kedua, atau F2. Caranya adalah perbandingan antara F0 dengan F2, yaitu 1/3. Nah, artinya F2 itu adalah 3 kali F0, atau 3V dibagi dengan 2L. Jadi, untuk konsep dawai ini sendiri, adik-adik bisa pahami untuk perbandingan frekuensi. Kemudian ingat juga persamaan untuk nada dasarnya. Karena nada atas pertama, kedua, dan seterusnya itu cukup nanti diingat berdasarkan perbandingannya aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada persamaan lain untuk V. Nah, kalau V tadi kan dia kalau seandainya langsung diketahui dari soal berapa nilainya, adik-adik bisa gunakan persamaan ini. Nah, gimana kalau seandainya dia nggak dikasih tahu berapa nilai V-nya? Nah, kalau nggak dikasih tahu berapa nilai V-nya, adik-adik harus hitung dulu dengan menggunakan salah satu persamaan ini. Boleh yang V sama dengan akar F per mu, atau V sama dengan akar FL per M, atau juga bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar F dibagi rho per A. Adik-adik silakan gunakan persamaan yang sesuai dengan data yang diketahui dari soal. Nah, untuk keterangannya bisa lihat di sini ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Nah, tadi karena nada dasar berarti kita gunakan persamaan yang F0 sama dengan V dibagi 2L. Nah, kebetulan di soal nggak disebutin nih berapa nilai V-nya. Berarti kita hitung dulu. Nah, karena kita punya data L, M, dan F, sehingga kita gunakan yang ini ya, V-nya. Nah, jadi V yang ini, yang di atas kita ganti menjadi akar FL per M. Selanjutnya tinggal masukin aja nilainya. 1 dibagi 2L, berarti L-nya adalah 0,7. Kemudian masukin juga nilai F-nya, nilai L, dan nilai M. Setelahnya tinggal dihitung. 1 dibagi 2 dikali 0,7 adalah 1,4. Nah, kemudian untuk yang ini ya, cara menghitungnya adalah ini kan 70 dikali 0,7. 70 itu dia punya nolnya 1 dan 0,7 itu dia satu angka setelah desimal. Sehingga bisa kita habisin aja ya. Jadi tinggal 7 dengan 7. Nah, kalau 7 sama 7 berarti dapatnya adalah 49. Berarti akar 49. Nah, kemudian kalau dia 0,01 berarti itu sama dengan 1/10 minus 2. Kenapa 10 minus 2, Kak? Karena kalau 0,01 itu dia ada 2 angka setelah desimal. Ya kan? Ada 2 angka nih. Kalau misalnya dia 0,001, ini kan ada 3 angka setelah desimal, berarti 10 pangkat minus 3. Oke, paham ya? Nah, kalau dia di bawah nih, ya dia kan di bawah nih posisinya. Kalau dia naik ke atas, ya pangkatnya jadinya positif. Kalau di bawah negatif, dipindahin ke atas berarti menjadi lawannya, yaitu 10 pangkat positif 2. Nah, sehingga yang ini menjadi 49 dikali 10 pangkat 2. Oke, nah setelahnya tinggal kita akarin aja. Akar dari 49 itu adalah 7. Dan akar dari 10 pangkat 2 adalah 10 pangkat 1. Kenapa 10 pangkat 1? Karena kalau pangkat ini diakarin berarti pangkatnya ini
dibagi dengan akar pangkat berapanya. Karena ini akar pangkat 2, berarti 2 dibagi dengan 2. Dapatnya adalah 1. Ya, berarti 7 dikali 10 pangkat 1. Nah, 7 dikali 10 pangkat 1 itu sama dengan 70. Oke ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kali aja 1 dibagi 1,4 kemudian dikali dengan 70. Hasilnya itu adalah 50, nolnya berapa gitu saya lupa, di ujungnya ada 1. Jadi kita bulatin aja menjadi 50 Hz. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini dia masih membahas mengenai dawai ya. Soalnya adalah seutas dawai dengan rapat massa 0,08 kg per meter kubik. Nah, rapat massa itu dia lambangnya mu. Kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber getaran, sehingga pada tali itu merambat gelombang transversal dengan kecepatan 25 meter per sekon. Nah, ini berarti V-nya. Dan panjang gelombang 2 meter. Nah, panjang gelombang itu dia dilambangkan dengan lambda. Pertanyaannya adalah tegangan dawai dan frekuensi gelombang tersebut adalah, nah untuk tegangan dawai maksudnya di sini adalah gayanya atau F. Dan frekuensi gelombang itu adalah F kecil ya, sorry ini bukan F0, hanya F saja. Oke, kita langsung bahas saja. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang ini nih, V sama dengan akar F per mu. Karena kita akan mencari F, dan kita punya data V dan mu-nya, yang ini ya. Oke, kita langsung bahas. Di sini kita kuadratkan kedua ruas, jadinya V kuadrat sama dengan akar F per mu. Kemudian untuk mencari F berarti V kuadrat dikalikan dengan mu, kita kali silang. Nah, setelahnya tinggal masukin angkanya aja. Masukin V-nya 25 dikuadratin, lalu mu-nya adalah 0,08, sehingga diperoleh hasil 50 Newton. Selanjutnya kita hitung frekuensinya. Nah, untuk menghitung frekuensi, di sini kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Atau dengan kata lain, F-nya adalah V dibagi dengan lambda. Masukin V-nya 25, lambdanya 2, dan diperoleh hasil 12,5 Hz. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 4. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungi beban, sehingga panjangnya berubah menjadi 21 cm. Pada keadaan tersebut, secara perlahan beban ditarik ke bawah hingga panjang pegas mencapai 22 cm. Setelah tarikan dilepas, beban bergerak turun naik. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat dilepaskan adalah 2 sekon. Amplitudo dan frekuensi osilasi pegas tersebut adalah, nah untuk soal seperti ini adalah soal tentang osilasi ya, kalau nggak salah tuh getaran deh. Nah, kalau untuk soal seperti ini kita buat gambarnya aja dulu. Jadi disebutkan di soal panjang mula-mula dari pegas itu adalah 20 cm. Kemudian setelah dia digantungi dengan sebuah beban, panjangnya menjadi 21 cm. Selanjutnya beban yang ini ditarik ya, ditarik ke bawah. Sehingga pegasnya mengalami pertambahan panjang dan panjangnya sebesar 22 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa amplitudo dan frekuensi dari osilasi pegas tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya amplitudo itu adalah titik terjauh dari kesetimbangan. Nah, di mana titik kesetimbangannya itu dia berada pada saat di posisi yang kedua. Artinya kita harus menghitung ya berapa jarak dari yang ini ya, dari titik yang ini yang saya kasih tanda warna biru garis putus-putus ke posisi yang ini, ke bawah maksudnya ya, ke bawah yang ini berapa. Nah, caranya ya kita bisa kurangin aja ya, 22 dikurang 21, dapatnya adalah 1 cm, berarti amplitudonya adalah 1 cm. Nah, untuk menghitung berapa frekuensinya, kita bisa gunakan persamaan
N per T, atau banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Nah, banyaknya getaran itu adalah 10 kali. Tulislah di sini 10. Kemudian waktu yang diperlukan adalah 2 sekon. Sehingga 10 dibagi 2 adalah 5 Hz. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Sebuah speaker yang berada di dalam sebuah kotak kaca tertutup mengeluarkan bunyi dengan intensitas konstan. Udara dari dalam kotak kaca kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit hingga habis. Akibatnya bunyi semakin lama semakin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Hal ini terjadi karena A. Udara merupakan medium merambat bunyi. B. Bunyi diredam oleh medium kaca. C. Bunyi terbawa keluar bersama kaca. Dan yang D adalah frekuensi bunyi tergantung udara. Nah, perlu diketahui ya adik-adik bahwasanya gelombang bunyi itu termasuk ke dalam gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Artinya, kalau dia tidak ada medium, maka gelombang tersebut tidak bisa merambat. Nah, salah satu medium untuk perambatan bunyi itu adalah udara. Sehingga kalau dia nggak ada udara, maka bunyi tidak bisa merambat. Nah, artinya jawabannya tepat adalah yang A. Udara merupakan medium dari rambat bunyi. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.